sesi yang kedua ini akan difokuskan kepada strategi sampling sebetulnya ya. Jadi pemantauan KUDR sebelum back to office. Baik Bapak dan Ibu semua, kenapa kita perlu melakukan pemantauan KUDR? Yang pertama adalah karena memang legal compliance ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat ada peraturannya, kemudian juga perlu dilaporkan seperti itu. Jadi memang perlu untuk dilakukan pemantauan KUDR ini. Kemudian yang kedua mungkin kantor baru. Kalau Bapak Ibu baru pindah atau mungkin setelah renovasi, nah ini juga perlu kita melakukan pemantauan KUDR. Kemudian yang keempat ada komplain dari pekerja. Nah biasanya ya kalau saya lihat dari standar ASREI itu kalau yang komplain lebih dari 80% maka harus segera ditindaklanjuti gitu. Komplain dari pekerjanya harus 80%. Tapi kalaupun misalnya kurang dari 80% pengguna gedung, tetap kita follow up ya, dicek terutama bapak-bapak yang landlord atau bapak ibu landlord yang pengelola gedung yang ada di dalam sesi hari ini, mungkin perlu diperhatikan yang tadi saya di awal sampaikan perlu ada suatu pedoman bagaimana pengguna gedung ini dia bisa melaporkan gitu, ada prosedurnya, prosedur untuk pelaporan komplain terkait dengan KUDR. Kemudian selanjutnya setelah kantor kosong dalam waktu yang lama ya, nah ini pada saat kita akan back to office, kemudian mungkin juga supermarket yang lama kosong kemudian akan dipergunakan, nah ini perlu dilakukan pemantauan KUDR sebelum akan ada orang masuk ya ke fasilitas kita. Termasuk dalam hal ini kampus sebetulnya ya, kemudian sekolah-sekolah. Namun kalau kampus dan sekolah kan kita tidak menggunakan sistem ventilasi, hanya menggunakan standing AC ataupun misalnya AC yang biasa saja gitu kan ya. Nah ini agak berbeda, mungkin kita bisa dengan membuka jendela, bisa dengan membuka pintu, supaya ada pergantian udara di dalam ruangan dengan udara yang fresh dari luar seperti itu. Kemudian juga alasan-alasan lain ya terkait pemantauan KUDR yang mungkin diperlukan seperti misalnya after incident Bapak Ibu ya. Seperti yang waktu itu kita pernah ketahui ada koridor koridor ya kalau salah yang jatuh itu kemudian itu berdebu sekali, barangkali juga potensially ada asbesnya. Nah itu perlu kita ukur. Yang terakhir terjadi di Depok itu kan salah satu mall ya yang ada di Depok terus tiba-tiba ambruk. Nah itu setelah kita membersihkan itu perlu diukur juga kualitas udaranya. Apakah ada asbes, misalnya asbes bebas yang masih terkurung di dalam udara mall tersebut. Nah ini perlu dilakukan pemantauan KUDR. Ya. Nah, bagaimana sekarang strateginya? Ya, ada 4 langkah ya yang ingin saya mungkin sampaikan di sini. Langkah yang pertama adalah kita tetapkan dulu tujuan dari pengukuran KUDR-nya. Untuk apa? Apakah legal compliance? Apakah kemudian untuk tujuan yang lain karena ada komplain dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang kedua, tetapkan parameter yang akan diukur. Nah, parameter apa saja yang akan diukur sangat tergantung kepada step yang pertama tadi. Tujuannya untuk apa? Kalau misalnya keluhannya adalah karena seseorang menjadi bronkitis misalnya, karena apakah dikhawatirkan ada legionella, nah berarti parameternya ya legionella gitu, dan mungkin kelembaban ya sebagai pesertanya. Kemudian langkah yang ketiga kita menentukan jumlah sampel dan lokasi pengukuran. Ada berapa sampel yang mau kita ambil, kemudian di mana posisinya kita melakukan pengukuran, dan langkah yang keempat kapan kita melakukan pengukuran atau sampling tersebut perlu kita lakukan. Nah jadi ada 4 hal ini sebagai strategi dalam pemantauan KUDR. Baik. Kita lihat langkah yang pertama adalah menetapkan tujuan pemantauan KUDR, apakah legal compliance, verifikasi komplain dari pengguna gedung, atau pemantauan after incident ya, setelah pandemik mungkin setelah work from home ini ya gedungnya lama kosong, maka kita tujuannya adalah
untuk return to office. Kemudian setelah banjir, setelah kebakaran, setelah ada tumpahan bahan kimia, ya, setelah ada ambruk ya di dalam gedung tersebut. Nah, ini merupakan alasan-alasan yang melatar belakangi kenapa kita perlu melakukan pemantauan KUDR. Kemudian langkah yang kedua menetapkan ya parameter pemantauannya. Nah, tentu kalau tujuannya adalah untuk legal compliance, maka kita sesuaikan dengan peraturan yang dirujuk. Kalau misalnya kita untuk legal compliance terhadap Permenaker nomor 5 2018, maka kita gunakan parameter-parameter yang ada di dalam peraturan tersebut. Kemudian komplain ya, kalau misalnya kita ada komplain dari pengguna gedung, misalnya merasa udaranya tidak bergerak atau udaranya ada stuffiness ya istilahnya ya. Nah itu maka kita akan mengukur airflow-nya misalnya seperti itu. Kemudian juga CO2 biasanya tadi saya sampaikan dia sebagai surrogate untuk menilai kecukupan ventilasi dalam kondisi normal. Betul yang tadi di-highlight oleh Dr. Henry bahwa kalau misalnya gedungnya ini selama sekian lama penghuninya hanya 10%, mungkin CO2-nya rendah gitu. Apakah CO2 tetap menjadi surrogate untuk kecukupan ventilasi? Nah, dalam hal tersebut mungkin bisa saja ya kita tetap ukur konsentrasi CO2-nya, karena kalaupun misalnya pengguna gedungnya hanya sedikit, anggaplah 10-20% di dalam gedung tersebut, tapi fresh air-nya ini tidak sufficient ya, kurang gitu ya, aliran udara dari outdoor-nya, maka kemungkinan CO2 ini tetap di dalam ruangan tersebut. Karena udaranya kan hanya muter-muter saja, tidak ada fresh air dari luar, maka akan ada build up CO2. Nah, ini kita ukur saja ya. Kalau misalnya CO2-nya ternyata sudah cukup gitu ya, atau di bawah standar, maka kondisinya aman. Tapi tetap seperti yang tadi disampaikan pada sesi tanya jawab, alangkah baiknya kita berkomunikasi ya dengan pengelola gedung, kita pastikan parameter-parameter sistem ventilasi dia adjust nggak dengan kondisi pandemik. Seperti yang disarankan dalam kondisi pandemik ini intake fresh air-nya harus ditambah gitu ya. Tidak hanya 20%, tapi bisa 2 hingga 3 kalinya. Gitu. Jadi kita pastikan itu. Kemudian selain itu juga apabila ada keluhan asma atau legionella disease, maka kita perlu melakukan pemantauan mikroorganisme. Kemudian pest control, misalnya di gedung tersebut telah dilakukan pest control, maka mungkin kita perlu melakukan pemantauan pestisida ya di dalam gedung kita. Kemudian setelah dry clean carpet, nah ini juga penting ya, kadang-kadang dry clean carpet ini kan menggunakan banyak chemicals. Wangi sih, tapi wanginya itu berbahaya atau tidak, nah ini yang perlu kita cari tahu gitu ya. Kalau pengelola gedung akan melakukan dry clean, mungkin kita sebagai HSE officer perlu tahu juga chemicals yang digunakan untuk dry clean-nya apa, berbahaya atau tidak gitu ya. Jadi sangat penting kita sebagai HSE officer selalu berkomunikasi dengan pengelola gedung untuk memastikan ya bahwa any chemicals yang masuk ke dalam fasilitas kita adalah bahan-bahan kimia yang tidak berbahaya. Oke, kemudian juga after renovasi mungkin kita perlu melakukan pemantauan asbes. Karena kalau renovasi itu ada potensi kalau ada material ya dari bangunan kita yang mengandung asbes, kemudian asbesnya ini menjadi free fiber, nah itu akan sangat berbahaya. Jadi kalau asbesnya ini dia cemented, ya kondisinya aman, terikat dengan menggunakan semen seperti pada genting ya dan lain sebagainya, relatif aman. Tapi begitu dia ada patahan, yang ada potensi serat dari asbesnya ini lepas dan menjadi airborne kontaminan, nah ini yang perlu kita lakukan assessment, pengukuran ya, terutama renovasi tadi. Oke, selanjutnya langkah ketiga adalah jumlah dan lokasi sampling. Ini saya ambil dari ICOP Malaysia. Jadi Malaysia melalui DOS-nya, Department of Safety and Health, dia mengeluarkan ICOP.
ICOP itu semacam pedoman ya, guideline untuk melakukan indoor air quality. Nah, di dalam dokumen Malaysia itu saya lihat ada ketetapan seperti ini. Malaysia itu sudah mengacu ke ASREI ya, jadi saya cukup confidence untuk menggunakan standar-standar dari Malaysia. Nah, di dalam aturannya mereka tergantung luas total lantai yang diserve oleh sistem ventilasi terpusatnya. Kalau misalnya MVAC-nya atau AHU-nya itu men-serve di bawah 3.000 meter persegi luasan lantainya, maka ambil titiknya itu hanya 1/500 meter persegi. Apabila antara 3.000 sampai 5.000 maka 8 titik. Kemudian 5.000 sampai 10.000 12 titik dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu memang perlu mempelajari ventilasi yang ada di gedung yang kita tempati. Nya berapa, dia melayani berapa meter lagi, bagaimana prosedur maintenance-nya mereka, pembersihannya kapan dan bagaimana, apakah digunakan bahan kimia sebagai biocide-nya atau sebagai sealant atau sebagai cooling chemical dan sebagainya, perlu cari tahu ya, kita perlu pahami. Ini mengenai jumlah titiknya. Kemudian selanjutnya adalah lokasi samplingnya. Nah, bagaimana cara kita dalam melakukan pengukuran indoor air quality ini? Yang pertama adalah tempatkan alat pengukuran ini di lokasi yang tidak mengganggu aktivitas. Jadi di lokasi aman supaya tidak mengganggu mobilitas para pekerja yang ada di ruangan atau di lantai tersebut. Kemudian minimal 0,5 meter dari pojokan, dari jendela, dari dinding, dari partisi, atau permukaan vertikal lain. Misalnya ada lemari dan lain sebagainya, itu minimal 0,5 meter. Jadi jangan nempel. Tidak disimpan di pojokan, tidak dekat ke jendela, jaraknya minimal 0,5 meter. Kemudian yang ketiga adalah tidak langsung kita simpan di depan diffuser, atau ada kipas, atau ada pemanas, atau dari breathing zone operator. Ya, kalau disimpannya tepat di depan operator itu bisa jadi CO2-nya menjadi sangat tinggi ya, karena langsung keluar dari sistem respirasi operator tersebut. Kemudian yang keempat, tidak di koridor ya, utamakan di area di mana banyak pekerja stay di situ. Kita melakukan pengukuran indoor air quality, atau di area di mana ada komplain ya Bapak dan Ibu. Kemudian minimal 1 meter dari printer, dari fotokopi dan mesin lainnya, kemudian lebih dari 3 meter dari elevator ya, karena elevator ini kan dia mungkin membawa udara dari lantai ke lantai gitu ya. Pada saat buka tutupnya ini dia mendistribusikan udara. Jadi kita jauhkan elevator, kemudian juga lebih dari 2 meter dari pintu ya. Inlet samplernya ini kita simpan pada ketinggian 75 sampai 120 cm. Idealnya, optimalnya posisi 110 cm dari lantai. Jadi 110 cm ya, atau 1,1 meter dari lantai. Jadi sekitar 0,75 meter sampai 1,2 meter. Ini merepresent breathing zone dari pekerja. Ya, breathing zone itu tadi saya sampaikan 30 cm antara hidung dan mulut. Kemudian lakukan juga sampling minimal 1 titik pada outdoor buat pembanding. Ya, untuk melihat beda kondisi outdoor dan indoor. Ya, jangan-jangan kondisi KUDR yang kurang baik ini karena memang outdoornya kondisinya tidak baik gitu ya. Jadi ini untuk pembanding kita perlu juga melakukan sampling di outdoor. Posisinya adalah dekat dengan air inlet. Jadi fresh air inlet yang akan masuk ke dalam ruangan tersebut, itulah kita melakukan pengukuran untuk outdoor. Kemudian yang keempat nih, kapan pelaksanaan pemantauan KUDR? Nah, Bapak dan Ibu, untuk pola kerja yang normal, idealnya memang kita lakukan selama seharian kerja itu full ya, kita lakukan pengukuran. Atau bila tidak memungkinkan, kita lakukan spot sampling. Nah, spot sampling itu pagi sebelum pekerja tiba, kondisinya seperti apa, kemudian sebelum istirahat siang, berarti kondisinya sudah occupied ya oleh pekerja, kita ukur lagi, dan sebelum pekerja pulang, kondisi sore seperti apa. Ini untuk spot sampling. Sebetulnya secara praktis itu biasanya dilakukannya itu 4 kali ya.
4 kali 15 menit atau setengah jam lah, 4 kali setengah jam. Pagi-pagi, sebelum makan siang, setelah makan siang, sebelum pulang. Jadi spot samplingnya dilakukan pengukuran 4 kali. Nanti bisa kita lihat begitu pekerjanya sudah banyak, apalagi habis makan siang gitu ya, CO2-nya jadi tinggi Bapak Ibu, karena mungkin lagi digestion ya di dalam tubuhnya habis makan siang, jadi CO2-nya cukup tinggi. Nah, kemudian pelaksanaan pemantauan ini juga bila ada keluhan kesehatan. Nah, nanti kita tanyakan, misalnya seseorang ini sering merasakan pusing, mata berair, kapan kejadiannya? Pagi, siang, atau sore? Nah, kalau misalnya keluhannya itu seringnya di sore hari, ya kita ngukurnya di sore hari. Kalau terjadinya sering di pagi hari, kita ukurnya di pagi hari. Jadi tergantung tujuannya tadi, apakah untuk legal compliance, ataukah untuk antisipasi atau kita follow up ya keluhan dari kesehatan dari pekerja. Seperti itu. Jadi ini langkah keempat. Nah, tapi kemudian seringkali ini kan berpengaruhnya ke budget ya. Teman-teman AAS lah yang tahu banyak lah ya. Kalau kita ngukur seharian berarti alatnya cuma dari pagi sampai siang itu di satu titik. Nah, itu biayanya pasti berbeda. Nah, seringkali konflik ya Bapak dan Ibu kalau misalnya lagi ada kegiatan pengukuran, kemudian kok beda banget sih dari satu lab ke laboratorium yang lain, itu harganya bisa jauh berbeda. Yaitu tergantung bagaimana mereka conduct the measurement gitu ya, melaksanakan measurementnya. Kalau misalnya measurementnya hanya 10 menit aja satu kali di satu lokasi, ya itu mungkin cheaper ya, dan other lab yang dia melakukan pengukurannya full day gitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa dibandingkan. Kadang-kadang suka agak-agak emosi juga tuh ya kalau ngadapin yang lo kok ini misalnya mahal banget padahal dari perusahaan lain gini gitu ya. Ya mungkin karena hanya membandingkan dari sisi budget gitu ya, jadi melihatnya seperti itu. Tapi yang harus dilihat lagi adalah metodologi. Bagaimana laboratorium tersebut melaksanakan proses pemantauan KUDR ini. Oke, nah selanjutnya kita bicara alat ya, alat untuk pemantauan KUDR. Ada berbagai macam alat sebetulnya Bapak Ibu yang harus difikirkan, tentu portability ya, bahwa alat tersebut bisa kita bawa-bawa, bukan alat yang bulky gitu ya, kemudian berat. Sementara kalau kita ngukur KUDR kan dari satu ruangan ke ruangan berpindah-pindah terus ya gitu, keliling terus. Nah, kalau alatnya tidak portable, repot gitu kan, nggak practicable. Nah, kemudian yang kedua adalah ada direct reading dan ada integrated sampling. Kalau direct reading, contohnya adalah seperti yang digambar ini. Jadi ada probe-nya, ya probe-nya itu detektor, di situ di dalamnya ada detektor berbagai macam sensor untuk temperatur, untuk kelembaban, kemudian oksigen, CO2 dan lain sebagainya. Nah, dengan kita menyalakan gitu ya alat tersebut, kita bisa melihat berapa konsentrasinya, berapa tingkat kelembabannya, berapa temperaturnya. Nah, ini langsung terbaca atau direct reading. Nah, direct reading ini simple ya, enak ya, terutama untuk teknisi industrial hygiene yang kita melakukan pengukuran tuh enak banget gitu, nggak repot. Tapi memang alatnya mahal gitu Bapak Ibu. Jadi investasinya memang kalau untuk direct reading ini lebih mahal. Nah, kalau untuk yang integrated sampling, biasanya integrated sampling ini kita ada pompa, kemudian ada chemicals yang liquid gitu ya sebagai media penjerapnya atau absorbennya, atau kita menggunakan filter dan lain sebagainya, which is lebih rempong gitu ya untuk orang laboratorium, tapi mungkin biayanya lebih murah gitu. Jadi memang pasti ada rupa gitu ya istilahnya ya. Mungkin Bapak Ibu yang di laboratorium yang lebih tahu. Nah, selanjutnya selain direct reading dan integrated sampling, ada juga active sampling dan passive sampling. Nah, untuk indoor memang passive sampling ini agak kurang disarankan ya, karena passive sampling ini utamanya pada area-area kerja yang airflow-nya cukup tinggi lah. Nah, kalau di dalam indoor itu kan airflow-nya di bawah 0,5 meter per detik ya, jadi relatif slow lah pergerakan udaranya. Jadi kalau kita menggunakan
passive sampling itu kurang tepat, nggak akurat. Jadi lebih baik menggunakan active sampling. Nah, dalam hal ini active sampling seperti alat yang di sebelah ini ada pompanya ya, Bapak Ibu. Jadi udaranya disedot, dialirkan ke dalam sensor, kemudian langsung diukur. Nah, dengan integrated sampling pun demikian. Jadi kita menggunakan pompa ya, active sampling. Selanjutnya bagaimana TWA atau spot reading. Kalau TWA kan kita ngukurnya selama 8 jam, satu shift misalnya full. Kita taruh alatnya, yang direct reading instrument ini di satu lokasi, kemudian kita lihat selama 8 jam. Nah, kalau dalam kondisi tersebut, misalnya kondisinya statis tidak banyak berubah, kan sayang juga ya, buang-buang biaya gitu, karena itu pasti biayanya mahal banget kalau kita mau melakukan TWA. Nah, oleh karena itu mensiasatinya dengan spot reading tadi. Jadi kita melakukan sampling pada 4 waktu masing-masing setengah jam. Kadang-kadang kalau tidak terlalu terlihat fluktuasinya, teman-teman di laboratorium itu dibuat misalnya 20 menit gitu ya, atau 15 menit untuk satu kali spot reading. Ya, sangat tergantung kondisinya. Tapi kalau misalnya di indoor-nya tersebut kelihatannya orangnya mobile banget, keluar masuk gitu ya. Nah, itu mungkin ada bagusnya juga kalau kita melihat 8 jam full untuk melihat pergerakannya ya. Kalau kita menggunakan direct reading instrument ini, kita bisa lihat fluktuasinya. Dari pertama kali kita sampling hingga akhir sampling itu kita bisa download, kita bisa dapatkan datanya. Oke, selanjutnya area atau personal. Nah, Bapak Ibu tadi juga kebetulan tadi pagi saya mengisi webinar juga ya terkait dengan pengukuran pemantauan, tapi bukan kualitas udara ya, pemantauan secara umum. Nah, untuk KUDR ini kita pengukurannya di area ya, tapi kalau NAB itu mengacunya kepada personal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mengukur konsentrasi formaldehyde ya atau formalin pada anggaplah pemulasar jenazah gitu ya kalau di rumah sakit. Nah, itu kita bandingkannya dengan nilai ambang batas dan alatnya harus dipakai pada breathing zone. Ya, jadi biasanya di kerah bajunya kita ukur. Nah, kalau KUDR nyimpan alatnya di lingkungan, di area. Jadi kita mengukurnya pengukuran area kerja. Berbeda dengan AB ya atau workplace air atau industrial air. Nah, kemudian setiap alat itu punya sensitivity sendiri-sendiri, sensitivitas, atau nanti kita akan lihat limit detection-nya. Jadi ada limit detection-nya yang rendah, ada limit detection-nya yang tinggi. Contoh ya, misalnya kita mau mengukur volatile organic compound atau VOC. Ya, dengan menggunakan direct reading ini biasanya limit deteksinya tuh lebih rendah dibandingkan kita menggunakan metode yang lain ya, yang misalnya menggunakan charcoal, kemudian dari charcoal nanti dianalisis dengan gas kromatografi. Nah, itu biasanya limit of detection-nya lebih tinggi. Oleh karena itu keperluan alat untuk memantau KUDR ini sangat diperlukan alat yang sangat sensitif karena konsentrasinya rendah. Dan kalau Bapak Ibu bandingkan juga ya standar KUDR dengan NAB itu standar KUDR jauh lebih rendah dibandingkan dibandingkan NAB gitu ya. Karena kalau NAB ini kan standar untuk pekerja yang sehat ya. Sementara kalau KUDR ini kan berlakunya tidak hanya untuk office, tapi berlaku untuk rumah ya kan, berlaku untuk sekolah, berlaku untuk nursing home, di mana orang-orangnya itu mungkin bukan orang-orang yang sehat ya, bisa jadi orang-orang yang sedang hamil atau orang yang sudah tua dan lain sebagainya, sehingga standar KUDR ini jauh lebih rendah dibandingkan nilai ambang batas. Nah, karena standar yang lebih rendah tadi, maka kita memerlukan alat yang super sensitif gitu ya, yang limit deteksinya jauh lebih rendah. Ini terkait dengan sensitivity dari alat. Ujung-ujungnya budget itu ya. Jadi alatnya semakin baik, semakin sensitif, biaya pengukurannya akan lebih mahal. Jadi Bapak dan Ibu mungkin yang menggunakan jasa laboratorium perlu kalau misalnya lagi tender gitu ya, jangan hanya dilihat rupiahnya, tapi dilihat metodologinya.
Kalau misalnya rupiahnya ini rendah, jangan sampai nanti pemantauannya kurang valid seperti itu. Jadi ada harga ada rupa ya, ada biayanya untuk mendapatkan hasil pengukuran yang semakin baik, hasil pemantauan yang semakin baik. Oke. Oke, kemudian untuk contoh direct reading instrument ya yang ada yang bisa digunakan ada colorimetric indicator tube ya seperti ini. Ya, kemudian biasanya mereka limit deteksinya cukup tinggi ya. Kalau untuk indoor kurang terbaca lah. Ada O2, CO, CO2, temperatur humidity monitor seperti yang tadi saya sampaikan direct reading. Kemudian total hidrokarbon atau VOC monitor. Ini juga limit deteksinya lumayan rendah ya, sensitif. Ada gas analyzer, ada heat stress monitor, ada particle counter, ada smoke tracer tube, air probe, dust monitor, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan beberapa contoh direct reading instrumen yang bisa kita gunakan untuk pemantauan KUDR. Nah, untuk alat-alat yang indirect atau tidak dibaca secara langsung, biasanya mereka memerlukan analisis di laboratorium. Nah, metode analisisnya itu beragam ya, Bapak Ibu, seperti untuk debu itu gravimetri. Jadi kita menggunakan kertas saring, ya filter paper sebelum sampling itu berapa masanya, kemudian after sampling kita timbang lagi berapa masanya. Perbedaan before dan after itulah yang menunjukkan konsentrasi debu yang ada di area tempat kerja kita. Itu metode gravimetri. Biasanya untuk metode gravimetri ini diperlukan microbalance ya. Jadi alat timbang yang sangat sensitif bisa mengukur mikrogram. Dan alat tersebut mahal gitu ya. Bahkan kami di UI sendiri pun kadang-kadang masih numpang nih ke laboratorium industrial hygiene yang ada di sekitar kampus gitu ya. Karena kebutuhan di kami tidak terlalu banyak ya untuk menggunakan microbalance tersebut, jadi untuk pengadaannya kami masih mengumpulkan berbagai macam argumen lah seperti itu. Ya alhamdulillah di sekitaran kampus UI banyak laboratorium higiene industri yang selalu siap membantu kami. Kemudian termasuk AAS ya, AAS yang sering kita juga rempongin. Kemudian yang kedua adalah atomic absorption spectrometry untuk logam. Jadi untuk analisis logam biasanya kita menggunakan AAS. Nah ini AAS sama ya namanya dengan laboratorium Parli. Tapi di sini adalah alat spektrofotometri untuk analisis logam. Kemudian juga mungkin kalau sekarang ada ICP dan lain sebagainya. Oke, sebentar. Oke, nah selanjutnya metode analisis yang lain, gas kromatografi atau GCMS ya, mass spectrometry biasanya untuk TVOC, total volatile organic compound, pelarut organik. Jadi kita sampling dulu menggunakan charcoal, kemudian nanti charcoalnya yang dibawa ke laboratorium untuk dianalisis dengan menggunakan salah satu alatnya adalah gas kromatografi. Tergantung ya, kalau misalnya untuk senyawaan kimia yang volatil atau mudah menguap, kita menggunakan GCMS. Tapi kalau untuk bahan kimia yang tidak volatil atau tidak mudah menguap, kita biasanya menggunakan HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Kemudian mikroskopi. Nah, mikroskopi ini mungkin kalau secara umum ya mikroskopi ini untuk jamur, bakteri, virus dan lain-lain. Nah, kalau sekarang ada juga kan elektron mikroskopi. Kalau elektron mikroskopi ini diperlukan untuk melihat nanoparticles ya. Jadi ada lagi nih partikel yang lebih kecil selain debu yang kita tahu PM10 ya. Kemudian ada PM2,5. Nah, kalau nanopartikel itu PM 0.1 ya atau PM 100 nanometer. Itu juga melihatnya harus menggunakan mikroskop elektron. Dan analisis lainnya ya yang Bapak Ibu terutama di laboratorium mungkin lebih banyak menggunakan peralatan-peralatan tersebut. Ini unitsnya Bapak Ibu perlu perhatikan juga ya satuan-satuannya. Jadi setelah proses analisis, nanti analisis di laboratorium, kemudian analisis data.
Biasanya kita perlu melakukan konversi satuan dari ppm ke miligram per meter kubik atau fiber per cc atau CVU per meter kubik, kemudian ada spora per kubik meter. Nah, ini sangat tergantung kepada variabelnya apa. Bapak Ibu perhatikan nanti di dalam standar KUDR, baik itu dari Permenaker maupun Permenkes, satuan yang digunakan apa. Pastikan output dari hasil pemeriksaannya itu sama gitu ya, satuannya sesuai, setara sehingga kita comparable, bisa kita bandingkan. Oke, kemudian untuk SARS-CoV-2 bagaimana? Nah ini semalam saya coba lihat dari SKC. SKC itu dia menyatakan ya bahwa sampling option untuk virus ini bisa menggunakan filter kaset, button sampler, biosampler ya. Ini beberapa contohnya. Collection medianya kalau filter kaset dia prinsipnya adalah filtrasi collectionnya dalam suatu filter ya. Kemudian sama juga dengan button sampler juga seperti itu. Kalau biosampler dia lebih ke sifatnya impinger, jadi menggunakan liquid ya, liquid di dalam suatu botol untuk menampung. Ini medianya ya, kalau yang filter kaset itu 37 mm 0,3 mikrometer PTFE ya filternya, use for SARS, kemudian button sampler pakai yang 25 mm, diameter dari filter papernya karena button sampler ini lebih kecil diameternya. Kemudian kalau biosampler dia menggunakan sterile distilled water, psychological saline, phosphate buffer salve ya, PBS, nutrient broth ataupun peptone water. Jadi ini untuk biosamplernya. Kemudian sampling pump-nya, nah ini ada beberapa sampling pump. Kalau untuk impinger liquid menggunakan BioLite. Kemudian nanti sampel yang terkumpul ini dianalisisnya dengan menggunakan metode PCR. Saya pernah coba waktu itu ke laboratorium di Salemba UI, saya tanyakan apakah mereka bisa menganalisis SARS-CoV-2, ternyata belum. Nah, saya kurang tahu nih kondisinya saat ini. Kalau di AAS bagaimana nih Pak Dani? Apakah ada analisis untuk ini SARS-CoV-2 Pak? Saat ini sudah dikembangkan belum ya Pak? Oke. Untuk sekarang nanti saya konfirmasi dulu. Sepertinya masih dalam pengembangan. Masih dalam pengembangan, betul Ya. Pak. Jadi di beberapa laboratorium memang kalau untuk air sampling masih sulit ya Pak. Ya betul. Kalau wipe mungkin yang sudah ya, wipe untuk permukaan, apakah meja, kemudian pegangan pintu itu kita wipe ya di lab, kemudian nanti labnya yang dianalisis. Iya. Itu sudah banyak dilakukan ya. Tapi kalau untuk air sampling memang dari berbagai macam literatur yang saya baca pun semua masih trial and error gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan setelah pandemik ini kita menjadi punya ilmu baru ya Pak Dani ya. Ilmu baru bagaimana kita melakukan sampling untuk virus. Selama ini kan hanya untuk jamur, untuk bakteri, dan standarnya juga memang hanya jamur dan bakteri ya Pak ya. Iya, belum betul, ada nih untuk virus gitu. Jadi ya saya rasa pandemik ini membawa banyak hikmah juga ya, membawa banyak ilmu, mudah-mudahan nanti semakin terdevelop lah ke depan bagaimana kita melakukan sampling untuk virus di udara. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ventilasi ini kita ketahui sebagai engineering control ya dalam pengendalian transmisi COVID-19. Jadi penting sekali Bapak Ibu untuk meyakinkan ya, mengecek kondisi ventilasi di office-nya masing-masing, bagaimana terkait dengan return to office yang akan mungkin segera dilaksanakan di kantornya masing-masing. Oke, nah dalam pengendalian engineering ini, terutama untuk ventilasi, yang pertama adalah bersihkan dan disinfeksi semua intake HVAC atau MVAC kita,
maksimalkan intake fresh air, pastikan bahwa air filter yang digunakan ini tepat ya. Disarankannya sebetulnya HEPA filter, tapi karena HEPA filter ini kemarin kan diutamakan untuk rumah sakit terlebih dahulu ya. Jadi mungkin kita bisa menggunakan juga yang setara seperti MERV 14 kalau saya baca. Ada MERV 14, ada MERV 13 filternya itu jenisnya. Kemudian pertimbangkan juga mencari bantuan profesional HVAC atau MVAC untuk mendapatkan masukan ya apakah sudah sufisien atau belum. Nah, saya kurang tahu ya mungkin di ASREI sudah ada juga mungkin ya panduan untuk return to work, mungkin bisa dipelajari checklistnya seperti apa, kita coba lakukan inspeksi sebelum pekerja kembali bekerja dalam new normal seperti itu. Oke, ya mungkin materi dari saya, Pak Dani. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Apabila ada masukan, jadi tidak hanya pertanyaan aja, masukan juga boleh. Silahkan, saya terbuka untuk masukan dan saya kembalikan ke Pak Dani. Terima kasih Pak Dani.